Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Shalom sahabat The Warriors, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tema 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Nah saudara, lagu yang saya nyanyikan tadi, lagu sekolah minggu yang biasa kita nyanyikan ya. 1 buah, di dalam 1 buah ada 9 rasa. Dalam 1 buah ada 9 sifat ya. Kita akan baca sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah saudara, buah Roh Kudus adalah istilah Alkitab yang merangkum 9 sifat nyata dari hidup kekristenan yang sejati. Menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, meskipun tertulis ada 9 sifat, ada 9 atribut, tetapi istilah aslinya dalam bahasa Yunani untuk buah adalah kata tunggal. Menegaskan bahwa hanya ada 1 macam buah dengan 9 sifat. 1 buah dengan 9 sifat. Nah, macam-macam buah apa saja sifat itu? Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah satu karakteristik ajaran Tuhan Yesus Kristus yang sangat esensial. Berbicara tentang kasih, banyak dicatat dalam ayat-ayat firman Tuhan, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru. Kasih adalah didikan dan ajaran Tuhan yang sangat sentral. Nah saudara, kesentralan dari didikan dan ajaran Tuhan ini dinyatakan dalam firman-Nya yang terekam dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, di sini kasih berbicara tentang agape. Merupakan kasih yang memberi dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai dari pemberiannya. Agape menggambarkan kasih Allah yang tanpa pamrih bagi dunia ini. Banyak ayat-ayat Alkitab yang kita baca tentang kasih. Dalam Korintus 13 dikatakan saudara, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kasih. Kasih agape, kasih yang tanpa pamrih yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam Korintus 13 tadi yang sudah saya paparkan saudara, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan komunitas kita dimanapun kita ada? Kasih berbicara tanpa pamrih, memberi dengan cuma-cuma. Walaupun yang kita kasihi melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita melakukan kasih agape, kasih yang daripada Tuhan,
Tuhan yang menjadi teladan dari kasih yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, itu sifat yang pertama dari buah roh yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi kasih, lalu yang kedua sukacita. Saudara, kata sukacita ini kata Ibraninya simkah. Lalu di dalam bahasa Yunaninya sukacita adalah kara, ya, yang berasal dari kata karis, yaitu kata Yunani untuk rahmat. Nah, dalam kaitan ini sukacita atau kara dihasilkan oleh rahmat, karis, oleh rahmatnya Allah. Dihasilkan oleh rahmatnya Allah. Nah, kata kara memberi makna sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja di dalam orang itu. Paulus menyebutnya sukacita Roh Kudus, ya. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 tertulis, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bagaimana saudara menghadapi hari-hari ini? Dalam banyaknya persoalan hidup, pergumulan hidup yang kita lalui, saudara. Bagaimana kita melaluinya? Apakah kita dapat mengatakan bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita? Nah, LIE sendiri menerjemahkan kata ini beraneka ragam. Yaitu seperti gembira, bahagia, kesukaan, girang. Itu adalah sukacita, rahmat yang dihasilkan oleh Allah, karis Allah, rahmat dari Allah. Itu yang kedua, saudara, sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera ini merupakan hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Kita bersandar kepada kasih Allah. Makanya kita dapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, di sini kata aslinya dalam bahasa Yunani, damai sejahtera adalah eirene, ya. Eirene merupakan terjemahan dari bahasa Ibraninya shalom, yang merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan dari luar. Makanya seringkali ketika kita bertamu atau kita bertemu dengan teman-teman kita selalu katakan shalom, shalom, ya. Lebih banyak kita mengatakan shalom, apa kabar, ya, daripada eirene gitu ya. Tapi shalom, ketenangan jiwa. Nah, kata eirene ini menegaskan kekuatan dan keteraturan. Lalu menurut KBBI, damai sejahtera tidak berarti adalah tidak adanya perang, tidak ada kerusuhan. Damai sejahtera artinya tentram, damai sejahtera artinya tenang. Damai sejahtera keadaan tidak bermusuhan atau kita sebut dengan rukun. Saudara, damai sejahtera dalam PB Perjanjian Baru mencerminkan bahwa damai sejahtera adalah milik orang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang mendengarkan YouTube ini, kalau kau punya damai sejahtera, kalau engkau memiliki damai sejahtera, artinya engkau adalah orang percaya. Orang yang percaya bahwa ketenangan sejati, bahwa ketenangan jiwa yang kau alami dan kau rasakan itu berasal dari Tuhan. Damai sejahtera adalah pemberian Kristus. Damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jadi saudara, damai sejahtera yang kita punya tidak sama dengan dunia yang dunia tawarkan. Damai sejahtera yang kita punya tidak ditentukan oleh keadaan apapun. Sekalipun mungkin kita mengalami sakit penyakit hari ini. Sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan yang berat. Sekalipun kita saat ini mengalami satu masalah yang sangat berat. Tapi ketika engkau mempunyai damai sejahtera yang daripada Tuhan, di mana engkau menyandarkan pengharapanmu, menyandarkan semua cita-citamu kepada Tuhan, kau pasti damai sejahtera menghadapi semua persoalan yang kau alami. Menghadapi setiap sakit penyakit yang kau sedang derita hari ini. Karena engkau punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Lalu kita lanjut. Ada kata kesabaran.
Kesabaran dalam bahasa Yunani aslinya makrotumia. Makrotumia. Ya, terdiri dari dua kata. Makros artinya panjang dan tumos temperamen. Yang memberikan arti, memberikan makna kelunakan, mau menanggung, panjang sabar, tabah, tahan menderita. Sudahkah saudara tabah menderita, tahan menderita untuk setiap situasi yang kita alami hari-hari ini? Di sini kesabaran makrotumia. Artinya kita punya panjang sabar, kita punya ketabahan, kita punya ketahanan. Termasuk kekuatan menanggung aniaya. Termasuk kekuatan menanggung perlakuan buruk, saudara. Mungkin ada yang bilang, saya pernah dianiaya, padahal saya tidak melakukan. Saya pernah diperlakukan buruk, padahal bukan saya yang melakukan. Seringkali ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kekristenan kita mungkin. Tapi percayalah saudara, kesabaran di sini, sifat kesabaran di sini yang kita mau pelajari adalah kita menjadi anak Tuhan yang tahan menderita, yang tabah menderita, panjang sabar. Nah saudara, menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tetapi memilih untuk menahan diri. Nah ini artinya sabar saudara. Waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita diperlakukan seenaknya oleh orang lain, kita bisa nggak langsung balas? Bisa saudara. Tetapi waktu kita memilih untuk bertahan, menahan diri, sekalipun kita punya kemampuan untuk membalas dendam, tapi kita tidak lakukan. Artinya kita sudah memiliki sifat dari buah roh tadi, yaitu kesabaran. Nah di dalam KBBI, kesabaran artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang tergesa-gesa. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang semua serba instan. Maunya cepat, sudah tidak sabar menunggu dan menunggu. Ada yang mencari, ada yang berjalan melalui jalan pintas. Tetapi hasilnya berbeda saudara. Ketika kita melalui semua proses demi proses sampai kepada tujuan yang kita mau. Sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana dengan saudara? Dari 9 sifat ini saudara, kita mau cek and recheck. Sifat-sifat yang mana yang perlu kita perbaiki? Bagian-bagian mana yang kita masih kurang? Dan kita bisa belajar untuk memperbaiki sifat-sifat yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, saya mengajak setiap kita, jangan lekas patah hati, jangan lekas putus asa, mari berjuang ya. Engkau yang masih sekolah, berjuang, belajar ya. Jangan waktu ujian berdoa dengan sungguh-sungguh tapi nggak belajar, itu salah saudara ya. Ya, anak-anak yang masih belajar, yang masih sekolah, yang masih kuliah, kalau engkau sedang menghadapi ujian, persiapkan dirimu. Latih dirimu. Pelajaran-pelajaran yang kau terima, latih ya. Jangan minta mukjizat Tuhan bisa kerjakan waktu kau ujian, kau nggak belajar ya. Kita harus mengikuti semua proses. Di sini dikatakan tadi dari KBBI, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang dan tak tergesa-gesa. Mari saudara. Mungkin ini memang bagian yang sulit dari 9 sifat buah roh yang mau kita pelajari. Mungkin kesabaran ini yang seringkali menguji nyali kita. Yang seringkali menjadi celah kita berbuat dosa karena kita tidak sabar.
Contohnya janjian dengan teman waktu mau nongkrong gitu ya. Janjian jam 3 di TKP, ternyata masih on the way katanya tapi nggak sampai-sampai. Nah ini nih bisa menyulut kita marah ya. Aduh ini gimana nih, nggak sabar. Ataupun dengan alasan-alasan tertentu. Nah mari kita belajar sama-sama saudara. Ya, tetap berjuang, tetap panjang sabar. Yesus yang menjadi contoh teladan dari 9 sifat yang ada dalam buah roh yang kita mau pelajari. Yesus adalah teladan panjang sabar. 1 Timotius 1 ayat 16 katakan, "Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Banyak cerita-cerita Alkitab yang meneladani tentang nilai-nilai kesabaran saudara. Betapa Allah yang kita sembah, Allah yang panjang sabar. Nah ini cerita tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan di tokoh-tokoh Alkitab mengalami sesuatu yang baik mengenai tentang kesabaran yang Tuhan kerjakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Tuhan tuh sabar banget saudara dengan kita. Selama kita di muka bumi ini pasti kita jatuh bangun dalam dosa. Asal engkau mau datang sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengampuni kita. Kesabaran adalah hal yang dapat meredam kemarahan. Betul ya saudara? Orang-orang percaya wajib meneladani sifat Allah yang panjang sabar ini. Dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan rekan sekerja atau pasangan suami istri. Alkitab mengkaitkan sikap panjang sabar dengan kualitas sifat bijak dalam menghadapi penderitaan dan cobaan. Lalu bertahan sampai akhirnya. Dikatakan dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini keren banget saudara. Kalau kita baca, kita deklarasikan, kita sounding, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana dengan kita saudara? Lalu kita lanjut yang kelima, kemurahan. Dalam bahasa Yunani, kemurahan ini Krestotes, kemurahan. Karakter ini berarti kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Membuat kita bisa bersikap baik dan murah hati terhadap sesama yang membutuhkan, bahkan termasuk mereka yang tidak menyenangkan. Walaupun kita dicurangi saudara, walaupun kita diperlakukan tidak adil, tetapi kita dapat melakukan kemurahan hati. Nah ini adalah menjadi karakter anak-anak Tuhan. Nah dalam bahasa Ibraninya keset, ya bukan keset buat kaki ya saudara ya, keset. Salah satu sikap Allah terhadap manusia penuh kasih sayang. Dia suka berbuat baik dan memberikan apa yang baik kepada manusia. Ya, sebagai ayat yang paling favorit buat kita orang Kristen, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang anakku. Tuhan menyediakan sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah saudara, kemurahan adalah tindakan yang penuh dengan kebaikan bagi kebutuhan manusia. Lalu yang keenam, kebaikan. Dalam bahasa Yunani, agathosune. Ya, bahasa Latinnya bonitas, bahasa Inggrisnya goodness. Artinya saudara, keadaan atau kualitas yang bersikap baik.
Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang tidak baik. Kebaikan mencerminkan budi pekerti. Budi pekerti yang ideal yang diiringi dengan kebenaran dan kasih. Itu kebaikan saudara, ya. Goodness, kualitas untuk bersikap baik. Jadi bukan lagi carmuk dari muka, bukan. Tetapi kita melakukan kebaikan, melakukan sikap yang baik, ketulusan jiwa dan membenci kejahatan. Lalu yang ketujuh saudara, kesetiaan. Di dalam bahasa Yunani, kesetiaan ini disebut pistis. Ya, dalam bahasa Inggris faithfulness, kesetiaan. Faith berarti iman, ya. Mempercayai, meyakini, menaati, menaruh keyakinan, menaruh rasa percaya kita. Kesetiaan di sini mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang, misalnya pasangan hidup, ya, antara suami istri. Dia punya komitmen di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ya, menjalin atau membuat satu janji bahwa setia sampai mati. Menjadi setia membutuhkan tekad. Menjadi setia membutuhkan daya juang untuk tidak menyimpang dari komitmen atau janji yang sudah diikrarkan. Saudara, mungkin tidak selalu mudah untuk setia. Iman Kristen membutuhkan kepercayaan kepada Allah. Ada hal-hal yang membuat kita tidak setia. Tetapi puji nama Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Dikatakan di dalam firman-Nya, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak mengingkari dirinya sendiri. Ini sifat Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita yang menjadi berkat bagi kita saudara. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Tuhan berjanji bahwa Dia setia. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, ini janji firman Tuhan yang kita pegang sama-sama menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Sifat Allah yang setia itu, Ia tidak akan membiarkan umatnya dalam pencobaan yang melebihi kekuatannya. Kesetiaan bukanlah sifat pasif saudara, melainkan sifat aktif dan dibuktikan dari waktu ke waktu, terus menerus berlangsung sampai kehidupan kita di dunia ini berakhir. Sudahkah engkau setia dengan pasanganmu? Sudahkah engkau setia dengan komitmenmu? Sudahkah engkau setia dengan janji-janjimu? Kita mau cross check diri kita masing-masing saudara. Dari 9 sifat yang akan kita pelajari hari ini. Lalu yang ke-8 saudara. Yang ke-8, kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani, kelemah lembutan prateus, ya, dikenal sebagai kelemah lembutan. Artinya tenang. Ya saudara, artinya tenang. Tidak sombong. Dapat menguasai emosi. Kata ini diterjemahkan sebagai kelemah lembutan. Melainkan kemampuan menguasai energi dan kekuatan. Jadi bukan lemah lembut yang gemulai saudara, tetapi menguasai energi dan kekuatan. Orang yang mempunyai kualitas ini mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai dirinya sendiri dengan baik. Nah, dalam perjanjian baru saudara, kelemah lembutan memiliki 3 makna.
Yang pertama, tunduk kepada kehendak Allah, mau diajar untuk menerima pengajaran. Lalu yang ketiga, lemah lembut. Tunduk kepada Allah, mau diajar untuk menerima pengajaran, dan lemah lembut. Kata lemah lembut bukan saja menyangkut sifat hati, tetapi juga tingkah laku kita, karakter kita, emosi kita. Nah, yang terakhir saudara, penguasaan diri. Dalam bahasa Yunani, penguasaan diri ekrateia, yaitu mempunyai kuasa atas, kata dasarnya krat, seperti pada kata demokrat yang berarti pemerintahan. Secara konseptual bermakna mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintahkan, atau melarang diri sendiri terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, dan egoisme. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dikatakan Amsal 25, rohlah yang menguasai segala keinginan dan kegemaran akan kesenangan. Nah saudara, dari 9 buah roh yang sudah kita pelajari, buah roh yang dihasilkan di dalam diri kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tetapi 1 buah tunggal diwujudkan dalam 9 kualitas yang berbeda. Ke-9 karakter buah roh ini dibagi menjadi 3 saudara. Yang pertama, karakter ini berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Lalu yang kedua, karakter yang berhubungan dengan sesama, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Lalu yang ketiga, karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah buah yang hidup dan selalu aktif. Setiap buah memerlukan proses pertumbuhan. Kita telah menjadi bagian pokok anggur dan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carang-carangnya. Apabila kita tinggal di dalam Dia dan Roh Kudus di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Buah roh, 1 buah, 9 rasa adalah wujud kematangan rohani. Dan 9 sifat itu tidak berdiri sendiri. Harus dapat terbukti, harus dapat kita wujudkan, harus dapat kita berikan. Nah saudara, dari 9 sifat ini, dari 9 sifat buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari 9 ini saudara, mana sifat-sifat yang masih terus kita berjuang untuk terus perbaiki, untuk terus kita baharui supaya semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Teruslah setia membaca kebenaran firman Tuhan. Teruslah setia datang beribadah kepada Tuhan. Teruslah setia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka 9 sifat ini akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tuhan Yesus memberkati, kiranya dapat memperlengkapi setiap kita, para anak-anak Tuhan dimanapun engkau melayani. Kiranya ini menjadi berkat dan dapat kau bagikan dimanapun engkau ada. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk buah roh yang kami pelajari hari ini ya Bapa. Kau yang terus memampukan kami dalam proses kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah 9 sifat dari Allah yang menjadi teladan dalam hidup kami dapat kami kerjakan dalam kehidupan kekristenan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami terus berbuah yang lebat dan Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.